Halo pecinta catur, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, video kali ini kita akan membahas jebakan hitam paling mematikan. Tidak usah berlama-lama, mari kita mulai saja permainannya. Permainan dimulai dengan E4, balas saja dengan E5, kuda F3. Maka kita bisa memulai jebakan dengan kuda F6, membiarkan pion kita untuk dimakan. Dan biasanya putih akan langsung pukul pion. Lalu kita tantang kembali dengan kuda C6, dan besar kemungkinan putih akan makan. Lalu makan balik dengan pion, dan biasanya di posisi ini putih akan melindungi pion pusatnya dengan pion D3. Maka kita kembangkan saja gajah ke C5 sekaligus menekan pion lemah di F2. Semisal di sini putih pion E5 mengancam kuda, maka kita jawab saja dengan kuda E4, pengorbanan kuda. Dan biasanya kebanyakan pemain putih akan tergoda dan makan kuda. Kemudian kita bisa memainkan langkah pengorbanan selanjutnya dengan gajah makan pion F2 skak. Dan pada langkah ini kebanyakan putih akan menggeser rajanya ke E2, karena kalau makan gajah maka menteri akan hilang. Tetapi kita punya langkah yang bagus dengan memainkan gajah terang kita ke G4 skak, dan dipastikan menteri putih akan hilang. Lalu bagaimana jika di posisi ini putih mengetahui rencana kita dan merespon dengan gajah E3 sekaligus menutup ancaman terhadap pion F2? Maka kita makan saja gajah dengan gajah, lalu pion akan makan gajah. Kemudian kita mainkan menteri H4 skak, dan kebanyakan putih akan merespon dengan pion G3. Kemudian kita lakukan langkah pengorbanan kuda makan pion. Setelah pion makan kuda, kita bisa makan benteng, dan hitam menang kualitas. Semisal di posisi ini putih merespon dengan kuda C3 untuk melindungi pion pusatnya, maka jawab saja dengan gajah C5. Kebanyakan putih akan merespon dengan gajah C4. Lalu kita bisa memainkan kuda G4 menyerang pion F2 dua kali. Semisal putih merespon dengan rokade pedek, maka mainkan saja menteri ke H4, mengancam skakmat di H2 sekaligus menekan pion F2 3 kali. Kebanyakan putih akan memainkan pion H3. Lalu kita bisa memainkan kuda pukul pion. Semisal putih merespon dengan menteri F3 dan tidak memakan kuda, maka kita bisa makan pion H3 dengan kuda double skak. Bila putih merespon dengan raja ke H1, kita mainkan kembali kuda F2 double skak, raja G1, lalu kita akhiri dengan menteri H1 skakmat. Namun apabila di posisi ini putih pukul kuda dengan benteng, maka makan kembali dengan menteri raja H1. Lalu kita bisa memainkan gajah terang kita ke E6, dan di posisi ini hitam menang kualitas. Oke, lanjut. Semisal di posisi ini putih merespon dengan gajah G5, membuat pinan terhadap menteri, maka kita bisa melakukan langkah pengorbanan dengan kuda pukul pion E4 dan mempersilahkan menteri kita untuk dimakan. Lalu
Setelah itu kita makan saja pion F2 dengan gajah skak. Dan raja hanya bisa ke E2, langkah paksaan. Kemudian kita akhiri permainan dengan gajah G4 skakmat. Lalu bagaimana jika putih mengetahui rencana kita dan malah gajah mundur ke E3? Maka kita makan saja gajah dengan gajah. Setelah pion makan gajah, kita bisa memainkan menteri H4 skak. Pion menutup, makan saja dengan kuda. Dimakan oleh pion, lalu kita bisa makan benteng. Maka hitam akan menang kualitas. Namun jika di posisi ini putih merespon dengan kuda C3, maka kita lakukan hal yang sama, gajah C5. Putih gajah E2, persiapan untuk rokade. Jawab saja dengan menteri D4. Putih rokade, balas saja dengan pion H5, dan kemungkinan putih akan merespon pion H3, menjaga petak B4. Lalu kita bisa lakukan langkah pengorbanan dengan kuda G4, sengaja mengorbankan kuda kita untuk dimakan. Semisal putih rakus dan memakan umpan kita, maka makan kembali dengan pion. Besar kemungkinan putih akan makan kembali dengan gajah. Kemudian kita bisa melakukan langkah kemenangan kita dengan menteri E5. Dan biasanya putih akan merespon dengan pion G3. Namun itu hanya sia-sia, karena menteri kita bisa tetap makan pion sekaligus skakmat. Semisal di posisi ini putih menutup jalur H dengan gajah, maka kita jawab saja dengan makan gajah. Pion makan, menteri ke G3 skak, raja ke H1, lalu kita akhiri dengan benteng pukul pion skakmat. Bagaimana jika di posisi ini putih merespon dengan pion H3? Maka seperti semula, balasan kita tetap sama dengan menteri ke D4, mengancam skakmat. Namun bila putih membalas dengan menteri F3, maka kita kembangkan saja gajah terang kita ke E6. Dan biasanya putih akan merespon dengan pion D3, membuka jalan gajah gelapnya. Kita lakukan saja rokade panjang, mengamankan raja kita terlebih dahulu. Dan besar kemungkinan putih akan memainkan gajahnya ke E3, berniat mengusir menteri. Simple saja, menteri B4 menyerang pion lemah B2. Jika gajah pukul gajah, menteri makan pion, mengancam benteng dan kuda. Benteng B1, lalu menteri makan kuda skak, raja E2. Lalu kita bisa pilih mau makan pion skak benteng atau makan gajah. Sama-sama bagus, hitam menang kualitas. Bila di posisi ini putih merespon dengan pion D3, kembangkan saja gajah C5. Misal putih gajah E2 bersiap rokade pendek, kita bisa membalas dengan langkah pion H5. Namun apabila putih masih nekat melakukan rokade pendek, mainkan saja kuda G4. Dan kebanyakan pemain akan memainkan pion H3, mengancam kuda. Namun jangan panik, abaikan saja ancaman itu dengan menteri D6, ancaman skakmat bila putih pukul kuda.
Sebaliknya, akan skakmat bila tidak makan kuda akan tetap sama saja. Sehingga di posisi ini putih biasanya menutup diagonal dengan pion G3. Namun langkah ini adalah blunder karena menteri masih bisa pukul pion skak. Pion tidak bisa makan karena terpaku oleh gajah. Raja H1, menteri H2, skakmat. Namun semisal di posisi ini putih pukul kuda dengan gajah, maka balik makan kembali dengan pion. Bila putih pion E5, geserkan saja menteri G6. Pion D4 mengancam gajah. Respon saja dengan pion makan pion mengancam skakmat. Dan di posisi ini putih sudah sangat tertekan. Walaupun pion G3, hitam masih sangat diunggulkan. Dan itulah jebakan hitam mematikan yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka, silahkan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.